perjalanannya itu tidak untuk maksiat, boleh berbuka. Itu pun dengan catatan memang sangat berat perjalanannya, membuat kita lelah, membuat kita mabuk. Tapi kalau tadi hanya tinggal duduk 1-2 jam, pulang pergi mungkin sekitar berapa, 5 jam, ya sudah, pagi pulang. Ini ibaratnya kalau di Indonesia itu ngabuburit. Ya. Tapi kalau dari Indonesia, dari Jakarta ke sini barangkali menyusahkan. Intinya kalau merasa berat ibu-ibu dalam perjalanan, lebih baik berbuka. Jangan dipaksa ya. Kemudian yang kelima, suci dari nifas dan haid. Lihat wajib itu kalau jadi dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid jangan berpuasa. Masih haid apa sudah berhenti semua? Masih. Oh masih. Masih ada yang itu ya. Nah, yang nifas ada nifas enggak? Enggak ada. Melahirkan nifas itu. Oh enggak ada. Oh. Enggak ada yang melahirkan punya. Enggak ada lah siapa yang lahirin. Tapi dulu pernah ada di KJRI. Oh itu banyak Pak itu mah. Pernah. Bapak pas pertama kali ke sini ada yang melahirkan. Oh harus buka karena tidak boleh berpuasa. Ibu barangkali di sini ada yang melahirkan, jangan berpuasa. Ya. Yang tidak wajib puasa. Ini sebaliknya ini tentunya. Tapi lebih banyak di sini Bu. Tidak wajib ya. Satu, bukan orang muslim. Kedua, orang gila. Karena syaratnya tadi harus sehat, akalnya, pikirannya, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak yang belum balik, umur 3 balita, gitu kan? Tapi mulai kita ajari puasa, ajari sholat, ya. Harus mulai ditanamkan itu sholat. Allimu auladakum. Ajari sholat kepada anak-anakmu lisab'i sinin, mulai usia 7 atau sebelum 7 pun segera diajari sholat. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin. Kalau sampai usia 10 tahun belum mau melaksanakan sholat, boleh diperingatkan dengan ya sedikit teguran melalui tangan. Ya, kalaupun dipukul jangan dipukul mukanya. Dipukul apanya? Kakinya, tangannya, sedikit saja diingatkan. Karena itu sudah termasuk kategori balik, wajib. Kalau anak sampai balik belum sholat, belum mau melakukan sholat, dosanya orang tua. Nanti di akhirat sekian tahun sudah balik tapi belum melaksanakan sholat, yang ditagih bukan anaknya tetapi siapa? Orang tuanya. Gitu Bu ya. Jadi ini pesan hati-hati kepada ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, harus mulai terlatih. Ini karena ibu-ibunya jauh, orang tua bapaknya barangkali juga lalai, harus selalu dikontrol. Mulai wajibkan 7 tahun, setelah 10 tahun mulai diterapkan yang agak lebih strict, yang lebih keras. Sholat merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Nggih, Bu? Yang ketiga, yang keempat, orang sakit tidak usah ya, jangan memaksakan diri, musafir. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas, kalau musafirnya itu ya ringan kategorinya, tidak membuat lelah, tidak membuat sakit, maka lebih baik berpuasa. Tapi kalau memang menyusahkan, berbuka. Intinya orang musafir tidak wajib, artinya boleh berbuka. Mau pilih yang mana? Mau milih qadha atau nanti harus diganti dengan apa? Qadha. Nah, tidak boleh dengan membayar fidyah ya. Kalau ibu ke Hong Kong umpamanya dari Jakarta tidak puasa, tahun depannya atau bulan berikutnya harus diganti dengan apa? Qadha. Jangan sampai dengan fidyah. Seperti halnya kalau ibu tidak puasa karena haid, gantinya apa? Qadha, jangan fidyah. Gitu ya. Wanita haid dan nifas tidak wajib. Orang lansia yang sudah sangat udzur, lansia itu lanjut usia, benar-benar lelah. Kemudian wanita menyusui, wanita hamil boleh, tidak wajib berpuasa, boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Nah, ada pertanyaan mungkin ini, selain lansia, ada orang kalau kayak kita mohon maaf pulih bangunan ataupun
tukang beca, narik beca, yang setiap hari kerjanya itu adalah berat kalau untuk berpuasa. Apakah boleh tidak berpuasa? Menurut mazhab Syafi'i boleh tidak berpuasa selama terus dia bekerja. Jadi di situ ada penilaian bahwa mencari nafkah untuk keluarganya lebih tinggi kewajibannya daripada berpuasa. Karena sangat susahnya kalau tidak bekerja, tidak narik beca, atau tidak makan, terus tidak kerja bangunan, tidak makan, maka boleh tidak berpuasa. Nah, harus bayar apa? Ya, apakah fidyah atau qadha? Fidyah atau qadha? Kalau fidyah, logikanya kan jangankan untuk membayar fidyah. Fidyah itu kan harus dengan uang ataupun harus dengan untuk dirinya makan sehari-hari saja susah. Alternatifnya adalah qadha, sedikit satu kali sehari dicicil lah selama 1 tahun ke depan, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu, tapi kalau di masyarakat ada yang seperti itu dan Bapak sering menghadapi. Bagaimana Ustaz kalau saya ini ya memang penarik beca gitu, kerjaan kuli bangunan, kuli panggul, kuli panggul, kan ya upahnya di kita ya kecil ya. Ya untuk makan sehari 30.000 sekeluarga kan susah. Nah, kalau harus nanti puasa, prinsipnya kan puasa itu tidak untuk mempersusah. Nah, gitu ya, biar ini sebagai pengetahuan. Kalau di sini kan insya Allah tidak ada. Alhamdulillah semuanya memperoleh rezeki yang cukup. Kerja, walaupun kerja ibu-ibu, ya kan masih kuat puasa kan? Masih. Itu bersyukur, alhamdulillah gajinya pun juga banyak. Wah, jadi jangan Pak saya juga bekerja di sini siang malam katanya begitu kan? Siang malam? Siang malam atau siang saja? Oh, siang malam. Siang malam, oke, siang malam. Tetapi kan tadi tidak sampai membuat sampean tenaganya terkuras sekali begitu, ya puasalah Pak ya. Pak boleh bertanya tidak? Pak misalnya kan Pak izin pulang dulu, saya udah ditelepon suami. Makasih Bunda ya. Ya, apa ini? Pak misalnya kayak nenek kita sakit, terus dia nggak puasa, terus bisa dikodo sama anak-anaknya, Ahli waris, iya. Boleh Pak? Wah. Bagi yang masih hidup, orangnya ya masih hidup, boleh dikodo untuk yang tidak puasa karena lanjut usia. Ya. Tapi kalau sudah meninggal dunia diganti dengan fidyah. Iya. Nah, dan itu selalu